Halo, selamat datang Sobat Garda. Hari ini kita akan membahas kabar yang sangat bikin heboh. Deal tarif 0% antara Indonesia dan Amerika Serikat. Benarkah sudah resmi? Apa dampaknya? Siapa yang diuntungkan? Dan apakah Malaysia benar-benar gigi jari? Kita kupas pelan-pelan dengan struktur yang jelas berdasarkan fakta dan mudah dipahami. Sobat Garda, kita mulai dari awal. Apa sebenarnya yang terjadi? Isu tarif 0% antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak muncul tiba-tiba. Ini bukan keputusan semalam. Ini bagian dari proses panjang hubungan dengan antara kedua negara, Indonesia dan Amerika Serikat. Sudah menjalin hubungan perdagangan selama puluhan tahun. Amerika bahkan menjadi salah satu pasar ekspor terbesar di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Amerika Serikat secara konsisten masuk 3 besar tujuan ekspor non-migas Indonesia. Nilainya mencapai puluhan miliar dolar AS per tahun. Produk utama Indonesia ke Amerika Serikat antara lain tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur kayu, produk karet, elektronik. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia aktif melakukan pendekatan dengan bilateral. Salah satunya jalur adalah pembahasan dengan kantor perdagangan Amerika. Pembicaraan ini membahas banyak hal: akses pasar, hambatan non-tarif, standar produk, dan tentu saja tarif bea cukai masuk. Isu tarif 0% muncul dari upaya memperluas akses produk Indonesia agar lebih kompetitif di pasar Amerika. Namun, penting dicatat, sampai saat ini tidak ada perjanjian free trade agreement penuh antara Indonesia dan Amerika Serikat seperti yang dimiliki AS dengan beberapa negara lain. Artinya, kalaupun ada penurunan tarif, biasanya berlaku untuk sektor tertentu, bukan otomatis untuk semua komoditas. Kronologinya juga tidak instan. Biasanya dimulai dari pertemuan tingkat menteri, dilanjutkan pembahasan teknis studi dampak ekonomi, lalu negosiasi detail pasal demi pasal. Semua dilakukan secara bertahap dengan penuh kepentingan. Karena dalam perdagangan internasional, setiap persen tarif punya arti besar. Bisa menentukan daya asing, bisa menentukan daya saing, bisa memengaruhi jutaan tenaga kerja. Jadi, ketika muncul narasi resmi tarif 0%, kita harus melihat konteksnya. Apakah itu kesepakatan final atau masih tahap komitmen awal? Disinilah pentingnya membaca fakta secara utuh, bukan hanya judul besar. Dan itulah titik awal kronologi yang perlu kita pahami. Sobat Garda, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting. Siapa saja yang terlibat dalam isu tarif 0% ini? Dan sebenarnya prosesnya terjadi kapan serta di mana? Dari sisi Indonesia, aktor utamanya adalah Kementerian Perdagangan, dipimpin oleh Menteri Perdagangan yang mewakili posisi resmi pemerintahan dalam negosiasi dagang. Selain itu, ada juga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, karena setiap kebijakan tarif menyangkut stabilitas industri nasional, investasi, dan neraca perdagangan. Perwakilan Indonesia di Washington DC juga berperan, baik melalui kedutaan besar RI maupun atasé perdagangan. Di sisi Amerika Serikat, lembaga kunci yang terlibat adalah United States Representative atau USTR. Inilah kantor resmi pemerintahan AS yang menangani negosiasi perdagangan internasional. USTR bekerja sama dengan Departemen Perdagangan Amerika Serikat serta berbagai lembaga-lembaga industri dan kebijakan tarif. Prosesnya tidak terjadi dalam satu forum saja. Pertemuan biasanya berlangsung di 2 lokasi utama, Jakarta dan Washington DC. Kadang juga dilakukan secara virtual, terutama sejak pandemi global beberapa tahun terakhir. Selain itu, pembahasan sering dilakukan di sela-sela forum ekonomi internasional, misalnya dalam pertemuan World Trade Organization atau forum kerja sama ekonomi regional lainnya. Lalu,
Kapan proses ini berlangsung? Itu tanda tanya besar. Negosiasi perdagangan biasanya berjalan bertahun-tahun. Dimulai dari perjanjian awal, lalu dialog tingkat pejabat tinggi dilakukan tim teknis. Setiap sektor pembahasan detail, mulai dari tarif masuk, standar kualitas, sertifikasi, hingga isu perlindungan industri domestik. Karena itu, klaim bahwa keputusan terjadi mendadak perlu dilihat secara kritis. Dalam praktiknya, tidak ada kesepakatan dagang besar yang terlahir tanpa proses panjang. Semua melibatkan kalkulasi ekonomi, pertimbangan politik, dan kepentingan nasional masing-masing negara. Jadi jelas, yang terlihat bukan hanya satu orang, bukan hanya satu kementerian, ini kerja lintas lembaga, lintas negara, dan lintas kepentingan. Dan disinilah kompleksitasnya. Sobat Garda, sekarang kita masuk ke pertanyaan kunci. Mengapa isu tarif 0% ini muncul sekarang? Jawabannya, tidak bisa dilepaskan dari konteks global. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menghadapi ketegangan perdagangan besar, terutama antar Amerika Serikat dan Tiongkok. Ketegangan ini muncul pada masa pemerintahan Donald Trump. Amerika menaikkan tarif tinggi terhadap berbagai produk asal Tiongkok. Tiongkok membalas dengan kebijakan serupa. Inilah yang dikenal sebagai perang tarif. Dampaknya besar. Rantai pasok global terganggu. Biaya produktivitas naik. Perusahaan multinasional mulai mencari alternatif lokasi produksi. Negara-negara Asia Tenggara ikut melihat peluang, termasuk Indonesia. Ketika perusahaan ingin mendiverifikasi produksi dari Tiongkok, mereka mencari negara dengan biaya kompetitif dan akses pasar luas. Disinilah posisi Indonesia menjadi strategis. Populasi besar, pasar domestik kuat, sumber daya melimpah. Namun, ada tantangan, pesaing ketat dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Kalau Indonesia ingin menarik investasi dan memperbesar ekspor ke Amerika, hambatan tarif harus ditekan karena dalam perdagangan internasional, selisih tarif beberapa persen saja bisa menentukan pilihan importir. Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki kepentingan strategis. Mereka ingin memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara Indo-Pasifik, mengurangi ketergantungan pada suatu negara saja. Dalam kerangka global, forum seperti World Trade Organization memang mengatur perdagangan multilateral. Namun realitanya, banyak negara yang lebih melalui negosiasi bilateral. Kenapa? Karena lebih cepat, lebih fleksibel, dan bisa disatukan dengan kepentingan masing-masing. Jadi, isu tarif 0% bukan sekedar soal ekonomi. Ini juga bagian dari strategi geopolitik. Indonesia berusaha memperkuat posisi tawar. Amerika berusaha memperluas mitra strategi. Pertemuan kepentingan inilah yang membuka ruang negosiasi. Bukan karena kebetulan, bukan karena sensasi, tetapi karena dinamika global yang sedang berubah cepat. Dan Indonesia tidak ingin hanya jadi penonton. Sobat Garda, sekarang kita masuk ke bagian paling ditunggu. Apa dampaknya kalau benar ada penurunan tarif hingga 0%? Kita mulai dari data. Amerika Serikat selama ini menjadi salah satu penyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor Indonesia ke AS secara konsisten lebih tinggi dibandingkan impor dari AS dalam beberapa tahun terakhir. Artinya, Indonesia mencatat surplus, dan ini penting untuk menjaga neraca perdagangan tetap positif. Kalau tarif untuk produk tertentu benar-benar diturunkan menjadi 0%, dampaknya langsung terasa di harga. Barang Indonesia masuk ke pasar Amerika tanpa biaya masuk, biaya impor bagi pembeli Amerika turun. Harga jual bisa lebih kompetitif dibanding produk negara lain. Contohnya, sektor tekstil dan alas kaki. Industri ini menyerap jutaan tenaga kerja Indonesia. Kalau tarif turun, persenan bisa meningkat, produksi naik, lapangan kerja terjaga, sektor furnitur dan produk kayu juga berpotensi terdorong. Begitu juga produk karet dan komponen otomotif tertentu. Namun, kita harus realistis. Setiap kesepakatan dagang bersifat timbal balik. Amerika tentu saja akan meminta akses pasar yang lebih luas ke Indonesia.
Indonesia. Bisa dalam bentuk penurunan tarif untuk produk pertanian, produk teknologi, atau barang-barang manufaktur tertentu. Disinilah tantangannya. Pemerintah harus memastikan industri dalam negeri tetap terlindungi dari lonjakan impor yang berlebihan. Potensi keuntungan memang besar. Kalau nilai ekspor meningkat beberapa miliar dolar saja, dampaknya bisa setara puluhan hingga ratusan triliun rupiah dalam jangka panjang. Tetapi semuanya tergantung detail implementasi. Produk apa saja yang masuk skema 0%, seberapa cepat diberlakukan, dan bagaimana kesiapan industri nasional. Jadi dampaknya bisa sangat positif asalkan strategi dijalankan hati-hati, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang. Karena dalam perdagangan global, peluang besar selalu datang bersama resiko besar. Sobat Garda, sekarang kita masuk ke narasi yang paling provokatif. Benarkah Malaysia sampai gigi jari kalau Indonesia dapat tarif 0% dari Amerika? Kita harus lihat dengan kepala dingin. Malaysia adalah mitra dagang penting Amerika Serikat. Struktur ekspornya berbeda dengan Indonesia. Malaysia kuat dari sektor elektronik, semikonduktor, dan komponen teknologi tinggi. Sementara Indonesia lebih dominan di tekstil, alas kaki, furnitur, produk karet, dan komoditas berbasis sumber daya. Artinya, keduanya memang bersaing di beberapa sektor, tetapi tidak sepenuhnya head-to-head. Data perdagangan global yang tercatat dalam sistem World Trade Organization menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN secara kolektif menjadi pemasok penting bagi pasar Amerika. Jadi, bukan salah satu negara yang dominan. Kalau Indonesia mendapatkan akses tarif lebih rendah untuk sektor tertentu, tentu daya saingnya naik. Importer Amerika bisa mempertimbangkan Indonesia sebagai alternatif. Namun, itu tidak otomatis berarti Malaysia kehilangan seluruh pasang pasar. Perdagangan internasional tidak sesederhana menang kalah. Ada faktor kualitas produk, kapasitas produksi, kecepatan logistik, stabilitas kebijakan, dan hubungan jangka panjang dengan pembeli. Selain itu, banyak perusahaan global menggunakan rantai pasok lintas negara. Bahan baku bisa dari satu negara, perakitan di negara lain, ekspor ke Amerika melalui jalur berbeda. ASEAN sendiri memiliki kerjasama ekonomi regional yang erat. Jika salah satu negara tumbuh, seringkali efeknya juga terasa di kawasan. Narasi gigi jari lebih sering muncul dalam framing politik atau persaingan handle media. Kan pertanyaan resmi pemerintah Malaysia yang lebih tepat adalah ini: kalau Indonesia memperkuat akses pasar, negara lain akan terdorong melakukan strategi serupa, meningkatkan efisien, memperbaiki kebijakan investasi, memperkuat diplomasi dagang. Bukan soal siapa kalah, tapi siapa yang paling cepat beradaptasi. Dan dalam ekonomi global hari ini, yang bertambah bukan yang paling besar, tapi yang paling responsif terhadap perubahan. Setuju? Sobat Garda, kita sudah membedah isu ini dari awal sampai akhir. Sekarang kita tarik benang merahnya. Pertama, isu tarif 0% Indonesia ke Amerika Serikat bukan cerita yang muncul tiba-tiba. Ini bagian dari proses negosiasi panjang antar pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat. Dari sisi Indonesia, pembahasan ini melibatkan Kementerian Ekonomi dan Perdagangan. Dari sisi Amerika, melalui kantor resmi seperti United States Trade Representative. Kedua, hubungan dagang kedua negara memang sudah besar sejak lama. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan Amerika Serikat adalah salah satu tujuan ekspor utama Indonesia. Dari Indonesia selama ini menikmati surplus perdagangan dengan Amerika Serikat. Ketiga, isu ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika global, pasang tarif, persaingan rantai pasok, perubahan strategi ekonomi dunia, negara-negara berlomba memperkuat posisi tawar. Indonesia juga tidak ingin tertinggal. 4. Kalau benar ada penurunan tarif signifikan, dampaknya bisa besar. Harga produk Indonesia lebih kompetitif, ekspor
berpotensi naik, lapangan kerja bisa terdorong. Tapi jangan lupa, setiap kesepakatan selalu ada timbal balik, ada kepentingan yang harus dijaga, ada industri dalam negeri yang harus dilindungi. Kelima, narasi Malaysia gigi jari lebih merupakan framing persaingan kawasan. Realitanya, perdagangan global jauh lebih kompleks. Tiap negara punya strategi masing-masing. Jadi, apa kesimpulan besarnya? Ini bukan soal euforia, bukan soal sensasi judul. Ini soal strategi jangka panjang di diplomasi ekonomi dan bagaimana Indonesia memposisikan diri di tengah perubahan global. Kalau negosiasi dilakukan secara cermat, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan nasional, maka peluangnya besar. Tapi kalau tidak hati-hati, resikonya juga nyata. Di garda terdepan, kita tidak hanya ikut ramai, kita pahami konteksnya, kita lihat faktanya, dan kita lihat nilai rasionalnya. Karena di era informasi cepat, yang paling penting bukan siapa yang keras berbicara, tapi siapa yang paling jernih membaca situasi. Saya, Abai, pamit. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam Garda Terdepan.